Nah, ini berdasarkan pengakuan Pak Sukmi Dasko ini petinggi Gerindra. Saat ini Pak Prabowo belum bicara tentang kabinet katanya. Gibran sudah ngomong kemana-mana, ini Pak Prabowo belum bicara tentang kabinet. Benar saya ganti. Katanya soalnya masih fokus pada program makan siang gratis. Makan siang gratis lagi. Kok aku dadi gumun ini. Janjane kepiye to iki? Sing menang Pilpres informasinya simpang siur semrawut ini dan tidak jelas ini. Kapan mereka sudah gigi mongso ngajukan 2 nama untuk jadi menteri, ada Pak Eko Patrio sama Pak Yandri yang disodorkan. Mereka bahkan pede dengan kursi 5 menteri PAN itu. Demokrat juga klaim ada pembicaraan erat dan intens antara Pak Prabowo sama Pak BY. Isu itu juga muncul baru aja tuh bakal ada revisi undang-undang kementerian yang akan diarahkan mampu menampung jumlah menteri lebih banyak sampai 40. Hiyo, kayak gue digaji kabeh. Duwite sopo ini. Nah, mestinya lebih dari 34 akhirnya. Tidak seperti menterinya Pak Jokowi. Nah, lalu juga bakal bentuk presidensial club sebagai ganti Dewan Pertimbangan Agung DPA. Nang publik ini isu-isu tuh ya muncul. Nah, mak jegagik. Penak wae ngomongnya Pak Dasko bilang. Katanya Pak Prabowo lagi mengkaji tentang makan siang gratis, burung mikir kabinet. Piye ini beneran itu Pak? Apa mau gawe-gawe? Lah wong aktivitas Pak Prabowo saja rakyat banyak yang nggak tahu. Ngertinya itu beliau ya menjalankan tugas negara sebagai Menteri Pertahanan. Terakhir kan ada di UEA itu sama Gibran itu. Entah apa targetnya nggak tahu tuh kok balik mau membahas makan siang meneh itu. Walah, ruwet bundet. Memang menang Pilpres punya hak menjalankan program. Ini kok ya jom bundet ruwet masyarakat jadi bingung. Wes. Hanya saja apa yang mau dibahas soal makan siang gratis ini. Ada perkembangannya. Apa ada yang baru? Apa yang menguntungkan rakyat? Belas reneng yang menguntungkan, malah beberapa waktu yang lalu ada kabar jika APBN tahun depan sudah mulai mengalokasikan program ini dengan nominal 21.000 per anak. Itu bila dibikin rata-rata loh. Artinya di luar Jawa bisa lebih dari 21.000 rupiah. Di Jawa bisa 15 ribuan rupiah. Iso. Apa maknanya? Bagi kita rakyat jelata itu apa maknanya? Manfaatnya apa loh? Apa mau cukup warek tau itu loh. Kok Om Bengawan malah mikir ini. Pak Dasko bilang soal belum bahas kementerian ini, mikir. Itu jadi kode nih, semacam kode bahwa Pak Prabowo nggak mau diintervensi. Orang tahu dia belum diganggu. Wah, lah soalnya PAN sama Golkar ini kelihatannya ngebet banget toh. PSI juga pengen minta 1 kursi menteri itu. Ya boleh-boleh lah, itu hak prerogatif presiden. Tapi mestinya nggak pating celebung, bicara tanpa kontrol, tanpa ritme, tahu yang celebung. Ngomong sendiri-sendiri tanpa ada nada yang jelas tuh. Ada yang angkat isu makan siang, lalu bicara mau bentuk presidensial club, bicara revisi undang-undang kementerian, dan ini masih banyak isu-isu itu. Lah rakyat lah bingung, jadi pemerintahannya harus ngendi. Nah yang gini-gini ini idealnya Pak Prabowo atau Gibran, setidaknya Pak Rosan Rusrani lah sebagai ketua TKN mengkostrasikan isu itu. Lah ini malah Pak Rosan entah pergi kemana kabar. Tidakkah kalian belajar pada proses-proses yang dibangun oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 lalu? Ini loh yang berkali-kali tak sampaikan. Ini bukan soal Bengawan kalah jagoan, ini bukan. Ini bukan tentang aku rasrek karo Pak Prabowo, bukan. Dan tidak pula mengenai Pak Jokowi yang berubah, manusia berubah biasa. Kenapa tahapan-tahapan normalnya pemenang Pilpres itu tidak dijalani secara bertahap? Kita itu ngelihat pemerintahan sekarang ini dan kandidat penggantinya loh. Kayak ngelihat lorong gelap di depan mata loh. Peteng dedet. Belas rakyat apa-apa itu. Semacam naik roller coaster di terowongan atau orang itu apa-apa.
Kapan naik, kapan turun, kapan belok, wis ora jelas ini. Nggak jelas, Blas. Nah, bagi yang punya penyakit jantung ini, saya ingatkan nih. Ini bisa bermasalah ini. Gimana hidupnya penuh ketidakpastian ini. Tidak menentu sepertinya. Lah Ngompolers juga ngerti kok. Om Begawan sudah tidak terhitung bilang, ayo dong, ayo. Ini memberi ajakan TKN atau pemenang Pilpres. Segera konsolidasi, meeting, ngumpul, ngobrol, sampaikan ke rakyat. Gimana persiapan pengambil alihan pemerintah sebelum dilantik 20 Oktober besok. Nah ini Juni ngapain, Juli ada apa, Agustus gimana, September piye. Apa yang dijalankan 100 hari nanti pemerintahan dan lain sebagainya, oke itu. Lah kok renek. Isine mau makan gratis, kabinet, undang-undang, wes ora genah. Lah aku iki ngritik ya nganggo waton, ora asal ngomong tok. Ora waton ngritik. Soalnya begini. Ngompolers harus jadi rakyat yang cerdas. Aja bodoh. Mari kita sama-sama belajar, bukan sekedar benci atau tidak suka. Indonesia ini negara besar. Hingga 2023 sudah berjalan di track yang benar. Relay wes pas. Gase wes pas itu nganggo rem juga. Lanjut tahun ini malah maut. Ini bukan menu makanan loh. Namun arah Indonesia bagaimana wes mulai tidak fokus. Iso-iso mobil bus lewat neng rel, sepur lewat neng dalan, rusak kabeh ini. Lah Pak Jokowi hanya ke sana kemari menuntaskan proyek dan kerjaannya yang belum rampung. Isu-isu yang muncul di rakyat wis blas ora direspon sama sekali. Ini sekali lagi loh. Bicara begini itu mumpung belum kebablasan. Om Begawan masih sangat berharap. Ayo dibenahi lah, mumpung belum kebablasan. Jujur, sudah susah kita berharap sama Pak Jokowi. Betul ini. Nah, ini tinggal Pak Prabowo. Lah wong isu-isu korupsi naiknya harga tingginya UKT masih 11 tidak diselesaikan atau diberesi ya. Dicuekin aja. Entah mau sampai kapan. Dan sekarang kesempatan yang baik, mestinya TKN atau tim suksesnya Pak Prabowo segera turun, memberi masukan. Bantu itu problem-problem rakyat. Jangan berdalih belum resmi dilantik. Kan secara de facto sudah definitif. Hanya ngenteni 20 Oktober secara jurenya untuk dilantik secara resmi. Kan bisa pakai jaringan TKN, jaringan relawan atau memanfaatkan partai yang ada, partai koalisi. Kenapa? Orang bantu mesti nunggu dilantik duluan. Oh, hancur. Lalu jangan pura-pura bodoh lah atau nggak tahu. Bagaimana yang bakal diambil perannya? Ini suara keresahan pribadi saya loh. Yang prediksinya aku ya ngerti. Gak akan ada tindakan apapun. Masyarakat sekarang mau telo, plong-plong. Gak bisa apa-apa ini. Memang bagi pemenang Pilpres lebih menarik bicara bagi jatah. Bagi menteri, jabatan. Kalau relawan ya dikasih jabatan apa. Lobby-lobby, siapa dapat apa, siapa bisa mengerjakan apa. Ya omong kuwi saya diomongin. Gak akan tuh masalah-masalah rakyat sekarang ini dipikirkan serius. Kenyataannya ya seperti ini. Dipikirkan oleh TKN apalagi sama Pak Prabowo dan Gibran. Ya gak usah ditanya mereka lah, masih bingung. Nanti dikira ganggu kalau saya tanya. Wong pendukungnya nek di-share konten ini bakal ngejawab, kan belum dilantik. Itu namanya apologi saja itu. Aslinya memang tidak paham, gak ngerti. Mestinya bagaimana jalan terbaik yang diselesaikan setelah nanti menjabat dan setelah dilantik untuk mengambil alih kepemimpinan. Itu begitulah. Oke ya, sampai jumpa. Salam Begawan, salam Ngompol. Dadah.